Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Islam, Ibu Khadijah Nursalis, beserta teman-teman yang menyaksikan Zoom pada hari ini. Pada kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang eksistensi penerapan keadilan restoratif melalui mediasi penal, perspektif maslahah mursalah di Indonesia. Selanjutnya, baik, perkenalkan di sini saya sebagai moderator Rendra Aditya dan juga rekan kelompok saya. Yang pertama ada Dinara Aulia Ramadhani, Fajar Rifai, Haifah Silmia, Jessica Eka Andini, dan yang terakhir adalah Zaskia Nabila Zahra. Selanjutnya, baik, pada materi ini memiliki latar belakang yaitu sistem peradilan pidana selama ini berfokus pada penghukuman pelaku, retributif, justif. Namun, proses peradilan tidak selalu mampu memulihkan kerugian korban dalam hubungan sosial yang terganggu. Oleh karena itu, perkembangan konsep restoratif justif yang menekankan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Salah satu bentuk penerapannya adalah mediasi penal yang dalam hukum Islam dapat dikaji melalui teori maslahah mursalah yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Bagaimana eksistensi penerapan keadilan restoratif melalui mediasi penal di Indonesia? Yang kedua, bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana? Selanjutnya, keadilan restoratif. Pengertiannya adalah keadilan restoratif memiliki pendekatan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula. Yang selanjutnya, mediasi penal. Mediasi penal adalah proses penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah antara pelaku dan korban dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Selanjutnya, ada Lanjut dasar hukum di Indonesia. Yang pertama ada KUHP Nasional. KUHP Nasional ini adalah kitab hukum pidana terbaru kita. Di dalamnya sudah diatur bahwa penegakan hukum sekarang lebih fokus pada pemulihan keadilan, bukan cuma sekedar menghukum pelaku. Yang kedua ada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Ini adalah aturan yang menjadi panduan polisi. Jadi, sejak awal laporan di kantor polisi, kasus-kasus ringan atau tertentu sudah bisa diselesaikan lewat jalur damai atau mediasi. Dan yang ketiga, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dan yang keempat, Pedoman Mahkamah Agung terkait pendekatan restoratif. Dan yang terakhir, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukum ini adalah aturan yang paling khusus. Hukum kita sangat melindungi anak-anak jika ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Wajib diusahakan jalur damai di luar pengadilan. Lanjut teori maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nas namun sejalan dengan tujuan syariat, yaitu maqasid syariat. Teori analisis mediasi penal perspektif maslahah mursalah.
Penerapan mediasi penal mengandung kemaslahatan karena satu, bagi korban yaitu mendapat pemulihan secara langsung, mendapat kepastian penyelesaian. Dan yang kedua, bagi pelaku yaitu kesempatan memperbaiki kesalahan, menghindari stigma sosial berlebihan. Dan yang terakhir bagi masyarakat yaitu mengurangi konflik berkepanjangan, menjaga keharmonisan sosial. Lanjut. Baik, lanjut. Eksistensi mediasi penal di Indonesia. Eksistensi mediasi penal di Indonesia didukung oleh budaya musyawarah, regulasi restoratif, justis, efisiensi penyelesaian perkara, serta kemampuannya mengurangi overkapasitas lembaga permasyarakatan. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa belum adanya pengaturan yang komprehensif, potensi penyalahgunaan kewenangan, dan ketidakseragaman pelaksanaan oleh aparat penegak hukum. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan. Mediasi penal memiliki beberapa kelebihan antara lain mampu mempercepat penyelesaian perkara, mengutamakan perdamaian antara pelaku dan korban, mengurangi beban pengadilan, serta membantu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Namun, mediasi penal juga memiliki kekurangan, seperti tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mediasi. Adanya risiko tekanan terhadap korban dalam proses perdamaian, perlunya pengawasan yang ketat, serta belum seragamnya penerapan mediasi penal dalam praktik penegak hukum di Indonesia. Lanjut. Kesimpulannya yaitu keadilan restoratif melalui mediasi penal telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena menawarkan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan. Dalam perspektif maslahah mursalah, mediasi penal sejalan dengan tujuan syariat karena memberikan manfaat dan mencegah kemudaratan. Oleh karena itu, penerapan mediasi penal perlu terus diperkuat melalui regulasi dan pelaksanaan yang lebih konsisten. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi kita yang pada hari ini. Kita lanjut ke pemaparan materi yang kedua. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu Al-Urf, hukum adat dalam hukum Islam. Pengertian Al-Urf secara bahasa sosial syakna dan hal masyarakat. Secara istilah, Al-Urf adalah kebiasaan atau tradisi yang direspon secara berulang-ulang oleh suatu kelompok masyarakat sehingga menjadi sesuatu yang dikenal, diterima, dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum Islam, Al-Urf sering disamakan dengan adat karena keduanya sama-sama berkaitan dengan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Selanjutnya, pengertian hukum adat. Adat merupakan seperangkat aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung lama. Adat umumnya tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, tapi tetap memiliki kekuatan yang dapat karena diakui dan dipatuhi oleh masyarakat serta memiliki sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Selanjutnya, perbedaan adat dan al-urf. Menurut para ahli usul fikih, adat dan al-urf memiliki hubungan yang sangat erat. Adat lebih menekankan pada kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, sedangkan al-urf menekankan pada kebiasaan yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan karena sama-sama merupakan kebiasaan yang dianggap baik, diterima oleh akal sehat, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kedudukan al-urf dalam hukum Islam. Al-urf memiliki kedudukan yang cukup penting dalam hukum Islam. Banyak ulama yang menjadikan al-urf sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum, karena Islam tidak menolak seluruh tradisi yang telah berkembang di masyarakat. Suatu kebiasaan
dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip syariat Islam. Baik, selanjutnya adalah dasar hukum al-ur. Keberadaan al-ur sebagai pertimbangan hukum didasarkan pada firman Allah dalam Quran surah Al-Araf ayat 199 yang memerintahkan untuk mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf atau baik. Para ulama menafsirkan kata ma'ruf sebagai kebiasaan baik yang dikenal dan diterima masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, adat yang baik dapat dipertahankan dan dijadikan dasar dalam penerapan hukum Islam. Adapun macam-macam al-urf berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah al-urf al-lafzi, merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu kata atau istilah dengan makna tertentu. Yang kedua adalah al-mali, merupakan kebiasaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat. Kedua, macam-macam al-urf berdasarkan keabsahannya. Yang pertama, al-urf syar'i, kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat diterima sebagai dasar hukum. Yang kedua, al-urf fasid, kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum. Konflik hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam pernah menjadi perdebatan yang cukup panjang. Pada awalnya, keduanya berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Namun, pada masa kolonial, Belanda muncul berbagai teori yang menimbulkan perbedaan pandangan mengenai yang mana harus diutamakan dalam masyarakat Indonesia. Berikutnya teori Receptie incomplex. Kalau ngebahas teori berarti kita sedang ngebahas yang namanya kedudukan. Jadi teori Receptie incomplex ini dicetuskan sama orang Belanda yang namanya itu Ludwig William Christian van den Berg. Jadi sebenarnya teori ini tuh cukup simpel ya. Just simple like hukum Islam itu berlaku sepenuhnya pada orang-orang Islam. Karena pada masa itu masyarakat menganggap hukum adat sudah menyatu dan menyesuaikan diri dengan ajaran Islam. Terus yang berikutnya itu teori Receptie. Sebelumnya teori ini tuh dicetuskan sama yang namanya Christian Schmalkaldinger. Beliau ini adalah seorang orientalis lah. Orientalis itu apa sih? Orientalis ini kayak dia non-Islam tapi belajar Islam dengan tujuan terselubung. Jadi teori ini sifatnya apa ya? Kontradiktif lah sama yang teori sebelumnya. Teori ini tuh menyatakan bahwa hukum Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia sebenarnya adalah hukum adat, bukan hukum Islam. Hukum Islam baru bisa diterapkan apabila aturan tersebut sudah diterima atau diserap oleh hukum adat setempat. Ini contohnya tuh kayak kalau teman-teman tahu itu Minangkabau itu kalau misalnya ada warisan pusaka keluarga, dia nggak diwariskan ke anak kandungnya, tapi diwariskan ke anak dari saudara perempuannya atau disebut kemenakan. Terus dampak dan konsekuensinya itu apa sih? Bisa di scroll. Yang pertama, ruang lingkupnya. Hukum Islam menjadi sangat terbatas. Yang kedua, kedudukan hukum adat menjadi jauh lebih kuat dan diutamakan oleh Belanda. Ketiga, kewenangan peradilan agama dan memutus perkara menjadi berkurang. Keempat, hukum Islam akhirnya dipangkas dan hanya boleh berlaku pada bidang tertentu. Kalau lagi kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa ahli mengatakan
kebiasaan atau tradisi yang hidup dalam masyarakat dan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Keberadaan Al-Urf menunjukkan bahwa Islam mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Dan konteks Indonesia berhubungan antara hukum adat, hukum Islam mengalami dinamika yang cukup panjang, terutama pada masa kolonial Belanda, melalui munculnya teori Reseptie. Meskipun demikian, Al-Urf tetap memiliki peranan penting dalam perkembangan hukum Islam dan menjadi salah satu bukti bahwa adat yang baik dapat berjalan selaras dengan aturan Islam. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan materinya pada hari ini. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Dari pembahasan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa topik yang telah dijelaskan memiliki peran penting dalam kehidupan dan perlu dipahami serta diterapkan dengan baik. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.